Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna jingga. Jalanan di sekitar kawasan Sudirman padat seperti biasa, deretan mobil mewah terparkir di depan gedung-gedung tinggi yang berdiri gagah. Di antara gemerlap kota yang sibuk itu, seorang pemuda sederhana berjalan pelan di trotoar, menatap papan nama restoran besar bertuliskan Le Amour Fine Dining. Restoran itu terkenal sebagai tempat makan kalangan atas. Penuh lampu kristal, musik lembut, dan harga makanan yang bisa bikin orang biasa menelan ludah. Pemuda itu bernama Niko Saputra. Usianya baru 25 tahun. Tubuhnya kurus tapi tegap. Kemeja putih yang ia kenakan sudah sedikit pudar warnanya. Celananya rapi tapi jelas bukan barang mahal. Sepatunya juga mulai aus di ujung, namun bersih dan disemir seadanya. Dari wajahnya, terlihat kalau ia bukan orang yang mudah menyerah. Ada semangat di matanya, meski langkahnya tampak ragu ketika ia berdiri di depan pintu restoran mewah itu. Niko menarik napas panjang. Cuma mau ketemu orang, bukan makan di sini, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia datang bukan untuk pamer atau menikmati kemewahan. Tapi karena seseorang menyuruhnya datang ke tempat itu untuk urusan penting, kabarnya tentang pekerjaan baru. Begitu melangkah masuk, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Lantai marmer putih berkilau, aroma wangi bunga segar memenuhi udara. Di setiap meja duduk orang-orang berpakaian jas dan gaun elegan. Niko sempat menunduk, berusaha tidak mencolok, tapi seolah semua mata langsung tertuju padanya. Seorang pelayan berjas hitam menghampirinya dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya sopan, tapi nadanya dingin. Saya ada janji ketemu seseorang di sini," jawab Niko agak gugup. "Namanya Bu Selin. Katanya beliau sudah menunggu." Pelayan itu menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum kaku. "Maaf, Pak, mungkin Anda salah tempat. Ini restoran fine dining, bukan tempat umum untuk menunggu tamu." "Saya tahu, tapi benar." Sebelum Niko sempat menjelaskan lebih jauh, seorang tamu laki-laki di dekat pintu ikut menyahut sambil tertawa kecil. "Hei Mas, kalau mau kerja jadi kurir, pintunya bukan di sini. Ini tempat makan, bukan tempat antar paket." Beberapa orang lain ikut menoleh. Ada yang menahan tawa, ada yang hanya memandang sinis. Niko menunduk, wajahnya memanas, tapi ia menahan diri. "Saya tidak salah tempat, Pak. Saya benar-benar punya janji di sini," katanya dengan tenang, meski hatinya mulai berdebar. Pelayan lain datang mendekat, lalu berbisik pada rekannya. Mereka saling pandang, lalu pelayan pertama berbicara lagi dengan nada lebih tegas. "Maaf, Pak. Kalau tidak bisa menunjukkan reservasi atau bukti janji temu, saya mohon Anda keluar dulu. Ini mengganggu tamu lain." Niko menggenggam tangannya kuat-kuat. "Saya hanya disuruh datang, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi tolong, bisa tanyakan ke..." "Cukup, Pak. Tolong keluar dulu ya." Nada suara itu kini lebih tajam. Pelayan memberi isyarat ke petugas keamanan di dekat pintu. Seorang satpam besar berbadan tegap segera berjalan ke arah mereka. Semua mata tertuju ke arah Niko. Beberapa orang berbisik, sebagian tertawa pelan. Seorang wanita muda bahkan sempat memotret diam-diam dengan ponselnya. Niko merasa wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia ingin menjelaskan, tapi percuma. Orang-orang sudah menilai hanya dari bajunya, bukan dari niatnya. Ia melangkah mundur perlahan. "Baiklah," katanya lirih. Suaranya nyaris bergetar. "Saya keluar." Ia menunduk dan berjalan ke pintu. Langkahnya berat, seperti menyeret rasa malu yang menumpuk di dadanya. Begitu keluar, udara sore yang lembab langsung menyambut. Niko berdiri di depan restoran, menatap kaca besar yang memantulkan bayangannya sendiri. "Begitu ya, dunia orang kaya." Gumamnya pelan, senyum tipis muncul tapi jelas penuh perih. "Lihat orang miskin aja sudah salah." Ia duduk di bangku taman kecil di seberang restoran. Dari sana, ia masih bisa melihat pelayan-pelayan berjas dan tamu-tamu bergaun mewah masuk silih berganti. Suara tawa dan denting gelas terdengar samar. Di pangkuannya, ia membuka kembali pesan di ponselnya. Pesan singkat dari nomor tak dikenal berbunyi. "Datang ke restoran Le Amour jam 17.00. Katakan saja Anda Niko. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan langsung." Ia yakin tadi membaca dengan benar. Tapi siapa orang itu? Mengapa menemuinya di tempat semewah ini? Dan mengapa ia malah dipermalukan? Hatinya masih gelisah, tapi ia memutuskan untuk menunggu sebentar. Mungkin orangnya belum datang, pikirnya. Ia menatap jam di ponselnya, pukul 17.05. Belum lama lewat dari waktu yang dijanjikan. Angin sore berhembus lembut, tapi hatinya terasa sesak.
Ia menunduk, memainkan ponselnya dengan resah. Dalam pikirannya terlintas wajah ibunya di kampung yang selalu bilang, "Jadi orang jangan minder, Niko. Asal jujur dan sopan, rezeki nggak akan kemana." Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. "Mungkin memang belum waktunya aku diterima di tempat seperti ini," gumamnya. Namun, baru 5 menit ia duduk. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan restoran. Dari dalam keluar seorang wanita muda berpenampilan elegan, berambut panjang terurai rapi, mengenakan setelan kerja warna krem. Semua mata langsung menoleh. Wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri. Tapi sebelum melewati pintu, ia berhenti sejenak, menatap ke arah bangku tempat Niko duduk. Pandangannya tajam namun lembut. Niko sempat menoleh, merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia mengenali wajah itu samar-samar, tapi tak yakin dari mana. Wanita itu lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam restoran. Niko menghela napas. Mungkin cuma kebetulan, pikirnya. Ia menunduk lagi, menatap ponselnya yang tak kunjung bergetar. 15 menit berlalu. Sore semakin meredup, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Niko masih duduk di sana, mencoba menguatkan hati yang remuk karena perlakuan tadi. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, tapi bukan berarti ia pantas dipermalukan di depan banyak orang. Angin malam mulai berhembus, membuat kemeja lusuhnya bergoyang pelan. Ia merapatkan tangan ke dada, menatap jalanan yang semakin ramai. Di dalam hatinya, ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena diusir, tapi karena ia merasa harga dirinya diinjak. Tiba-tiba ia teringat ibunya di rumah kecil di pinggiran Depok. Ibunya selalu berkata, "Kalau kamu punya niat baik, jangan takut ditolak. Niko, orang mungkin lihat kamu dari baju, tapi Tuhan lihat dari hatimu." Kalimat itu membuat Niko sedikit tenang. Tapi tetap saja, kejadian tadi menorehkan luka dalam. Ia membayangkan tatapan sinis para pengunjung restoran, tawa kecil dari pria di dekat pintu, dan suara pelayan yang dingin. Semua itu berputar di kepalanya seperti rekaman yang tak bisa dihentikan. "Kenapa ya? Orang gampang banget menilai dari tampilan luar," gumamnya pelan. Padahal belum tentu tahu siapa yang mereka hadapi. Ia lalu menunduk lebih dalam, mencoba menenangkan diri. Dalam singirannya ia mulai berpikir untuk pulang saja. Mungkin pesan itu salah kirim, pikirnya. Tapi hatinya berkata lain. Sesuatu membuatnya ingin tetap menunggu. Dari kejauhan lampu restoran tampak lebih terang. Bayangan orang-orang di dalam tampak bergerak-gerak di balik kaca besar. Niko memperhatikan sejenak, lalu matanya tertuju pada sosok wanita yang tadi turun dari mobil mewah. Kini wanita itu tampak berbicara dengan para pelayan dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, suasana di dalam restoran tampak berubah. Beberapa pelayan terlihat gugup. Bahkan manajer restoran pun ikut keluar dari dapur dengan wajah tegang. Niko hanya bisa memperhatikan dari jauh, tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun sebelum ia sempat bangkit, seseorang memanggil dari arah pintu restoran. "Mas Niko." Niko terkejut. Ia menoleh dan melihat pelayan yang tadi mengusirnya, kini berjalan tergesa menghampirinya dengan wajah panik. "Iya?" jawab Niko ragu. "Maaf mas, tadi ada kesalahpahaman." "Mohon maaf sebesar-besarnya, mas diminta masuk kembali." Ibu Selin yang tadi datang, beliau mencari mas dari tadi. Niko membeku di tempat. "Selin?" katanya pelan. "Dia mencari saya?" "Iya mas." Beliau marah besar karena tadi mas sempat diusir. "Kami benar-benar minta maaf, tolong mas ikut saya masuk sekarang." Niko terdiam beberapa detik, mencoba mencerna semuanya. Hatinya campur aduk antara bingung, kesal, dan tak percaya. Tapi akhirnya ia berdiri perlahan. "Baiklah," katanya tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Begitu masuk kembali, suasana restoran hening seketika. Beberapa tamu yang tadi menertawakannya kini terdiam dan pura-pura sibuk dengan piring masing-masing. Pelayan yang mengusirnya tadi menunduk dalam-dalam. Di tengah ruangan, berdiri Selin Natasha, wanita elegan yang tadi dilihat Niko dari luar. Kini jelas terlihat, sosoknya memancarkan wibawa. Wajahnya cantik namun tegas, matanya tajam seperti menilai sesuatu dengan cermat. Ia mengenakan setelan kerja sederhana tapi berkelas, dan di tangannya ada tas kecil warna hitam. Begitu Niko masuk, Selin langsung berbalik. "Kamu Niko Saputra?" tanyanya pelan tapi tegas. "Iya bu." "Saya Niko," jawabnya sopan. Selin menatapnya beberapa detik lalu tersenyum kecil. "Maaf ya, kamu sampai diperlakukan seperti itu. Tadi saya datang sedikit terlambat dan mereka malah membuat masalah." "Tidak apa-apa bu," jawab Niko lirih. "Saya juga yang mungkin salah. Pakaiannya tidak pantas datang ke tempat seperti ini." Selin menggeleng pelan. "Tidak Niko,
Salahnya bukan di kamu, salahnya di mereka yang terlalu cepat menilai orang. Suasana restoran seketika terasa sunyi. Para pelayan berdiri kaku, manajer restoran menunduk dalam, tak berani menatap. Celine kemudian berbalik menatap mereka satu persatu. Sejak kapan restoran ini menolak tamu karena pakaiannya sederhana? Suaranya kini terdengar lebih tajam. Apakah kalian pikir semua orang yang tidak berjas tidak pantas duduk di sini? Tak ada yang berani menjawab. Mas ini, lanjut Celine sambil menatap Nico, adalah orang yang saya undang sendiri. Dan tahu apa? Dia datang tepat waktu bahkan sebelum saya. Sementara kalian justru mempermalukannya. Wajah pelayan yang tadi bersikap kasar langsung pucat. Ia membungkuk, meminta maaf berulang kali. Maafkan kami, Ibu Celine. Kami tidak tahu. Ya, tentu saja kalian tidak tahu. Potong Celine dingin. Karena kalian terlalu sibuk menilai dari penampilan. Nico hanya berdiri diam. Kita tak tahu harus merasa bagaimana. Antara lega karena dibela, dan masih malu karena menjadi pusat perhatian. Celine menatapnya lembut. Ayo Nico, kita duduk di meja saya. Kita bicarakan urusan pekerjaan yang saya maksud kemarin. Baik Bu, jawabnya dengan nada pelan. Mereka berjalan menuju meja di tengah ruangan. Langkah Nico terasa ringan, tapi di dadanya masih tersisa rasa getir. Ia menoleh sekilas ke arah para pelayan, dan tamu yang kini menatapnya dengan wajah berbeda. Bukan lagi meremehkan, melainkan heran dan kagum. Sesampainya di meja, Celine duduk dengan tenang dan mempersilakan Nico ikut duduk. Ia lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, Nico, saya sengaja memilih tempat ini untuk melihat bagaimana kamu bersikap dalam situasi tidak nyaman. Dan ternyata, kamu lulus dengan sangat baik. Nico menatapnya dengan bingung. Maksud Ibu? Celine hanya tersenyum misterius. Nanti kamu akan tahu. Tapi yang jelas, mulai sekarang, hidup kamu akan berubah. Nico terdiam. Kata-kata itu terasa menggema di kepalanya. Celine menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya membuka percakapan dengan nada yang lebih lembut. Nico, kamu mungkin heran kenapa saya memintamu datang ke sini. Tapi sebelumnya, saya ingin minta maaf lagi atas apa yang barusan terjadi. Saya tahu itu pasti menyakitkan. Nico menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa diremehkan karena penampilan saya. Celine tersenyum tipis, tapi dari matanya terlihat ada sedikit iba. Kamu tidak seharusnya terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Dunia memang keras. Tapi kalau orang baik seperti kamu, terus dibiarkan diinjak, lama-lama hanya yang sombong yang akan menang. Nico hanya bisa menunduk. Ia tidak tahun harus membalas apa. Seumur hidupnya, baru kali ini ada orang seperti Celine. Orang yang bukan hanya memandang, tapi benar-benar melihatnya. Pelayan datang membawa 2 gelas air mineral dan menu makanan. Tapi kali ini mereka melayani dengan penuh hormat, tak ada lagi tatapan sinis atau raut meremehkan. Bahkan manajer restoran sendiri yang membawakan daftar menu untuk Celine hanya menatap sekilas. Kita tidak akan lama, katanya datar. Saya cuma mau bicara beberapa hal dengan Mas Nico. Setelah pelayan pergi, Celine menatap Nico lagi. Jadi begini, saya sudah dengar dari salah satu rekan saya tentang kamu. Katanya kamu pernah membantu proyek sosial di daerah Karawang, betul? Nico mengangguk pelan. Iya, Bu. Waktu itu saya kerja di bengkel kecil. Terus kebetulan ikut bantu warga memperbaiki pompa air di desa. Tidak seberapa, cuma bantu teknisinya. Celine tersenyum. Saya tahu cerita lengkapnya. Kamu bukan cuma bantu, Nico. Kamu yang memimpin mereka. Kamu yang cari cara supaya air bisa naik lagi tanpa biaya mahal. Itu bukan hal kecil. Nico sedikit terkejut. Ibu tahu dari siapa? Dari Pak Anton. Dia salah satu investor di perusahaan saya. Waktu itu dia lewat dan lihat kamu kerja. Dia bilang, ada satu anak muda yang pintar, jujur, dan gak banyak bicara, tapi hasil kerjanya luar biasa. Sejak itu saya minta dia mencari tahu siapa kamu. Nico terdiam lama. Ia tidak menyangka hal kecil yang dulu ia lakukan bisa sampai ke telinga orang besar seperti Celine. Saya mencari kamu hampir 2 bulan, lanjut Celine. Dan akhirnya kemarin kami dapat kontak kamu. Karena itu saya kirim pesan supaya kamu datang ke sini. Nico mengangguk pelan. Saya benar-benar tidak menyangka, Bu. Saya pikir itu penipuan. Celine tertawa kecil. Wajar. Banyak orang berpikir begitu. Tapi saya serius, Nico. Saya ingin menawarkan kamu sesuatu. Celine mengambil tablet dari dalam tasnya, membuka beberapa berkas, lalu menunjukkannya pada Nico. Di layar terlihat gambar peta, foto-foto bangunan sederhana, dan diagram pipa air. Ini proyek baru perusahaan saya, ujar Celine sambil menatap layar. Kami sedang membangun jaringan air bersih di beberapa daerah terpencil.
Tapi kami kekurangan tenaga lapangan yang benar-benar paham kondisi masyarakat di bawah. Saya tidak butuh orang bersetelan jas. Saya butuh orang seperti kamu, yang tahu cara kerja, bukan cuma cara bicara. Niko menatap layar itu lama. Ia melihat foto desa, anak-anak yang sedang membawa jerigen, dan senyum warga yang sederhana. Dalam hatinya, ia merasa seperti melihat cerminan masa lalunya. Jadi, ibu ingin saya kerja di proyek itu? Tanya Niko ragu. Bukan cuma kerja, jawab Selin. Saya ingin kamu yang memimpin tim lapangan. Niko tersentak kaget. Memimpin, tapi saya cuma lulusan SMA, Bu. Saya nggak punya gelar tinggi, apalagi pengalaman besar. Selin tersenyum tipis. Justru itu. Kamu tahu realitas yang sesungguhnya. Dan kamu punya hati. Dua hal itu jauh lebih penting daripada gelar. Soal teknis dan administrasi nanti akan saya bantu. Niko terdiam. Kata-kata Selin terasa seperti angin sejuk yang menyapu hatinya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dunia hanya berpihak pada mereka yang punya uang dan gelar. Tapi di depan wanita ini, semua pandangannya terasa dipatahkan. Kenapa saya, Bu? Tanyanya pelan. Kenapa bukan orang lain yang lebih pantas? Selin menatapnya lekat-lekat. Karena saya percaya, orang baik seperti kamu hanya butuh satu kesempatan untuk membuktikan diri. Dan saya ingin jadi orang pertama yang memberi kesempatan itu. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar musik lembut dari pengeras suara restoran. Niko menatap meja, matanya mulai berkaca-kaca. Ia berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Katanya dengan suara bergetar. Bilang saja kamu siap kerja keras. Balas Selin sambil tersenyum. Itu sudah cukup. Niko tersenyum kecil. Saya siap, Bu. Saya janji akan lakukan yang terbaik. Selin mengangguk puas. Bagus, mulai besok kamu akan saya kenalkan dengan tim. Gajimu mungkin belum besar di awal, tapi kamu akan dapat tempat tinggal dan fasilitas kerja. Yang paling penting, kamu bisa bantu banyak orang. Hati Niko terasa hangat. Ia menatap wanita di depannya itu dengan rasa hormat dan kagum. Selin bukan hanya cantik dan cerdas, tapi juga punya hati yang tulus. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa 2 piring makanan. Kali ini bukan menu mahal yang rumit, melainkan nasi goreng dan sup ayam. Selin tersenyum kecil. Saya pesan ini karena saya tahu. Makanan sederhana justru paling nikmat kalau dimakan dengan hati tenang. Niko tersenyum, lalu mengangguk. Benar, Bu. Terima kasih banyak. Mereka pun mulai makan sambil berbincang ringan. Selin menanyakan banyak hal tentang kehidupan Niko, keluarganya, dan cita-citanya. Niko menjawab jujur, tanpa dibuat-buat. Semakin lama mereka bicara, suasana terasa semakin akrab. Malam pun semakin larut. Lampu-lampu kota berkelip di luar jendela restoran. Di saat itu, Niko menyadari satu hal. Pertemuannya dengan Selin bukanlah kebetulan. Dunia seolah ingin menunjukkan bahwa kesabaran dan kejujuran masih punya tempat di dunia yang penuh penilaian dangkal ini. Ketika mereka akhirnya beranjak dari meja, Selin menatap Niko dan berkata pelan, "Ingat, Niko, jangan biarkan pengalaman buruk tadi membuatmu malu jadi diri sendiri. Kadang Tuhan sengaja mempermalukan kita di depan banyak orang. Supaya nanti, ketika kita berhasil, semua orang itu tahu bahwa mereka salah menilai." Niko menatapnya dengan mata yang bergetar. "Saya akan ingat, Bu," ujarnya tulus. Malam itu, Niko pulang dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi langkah orang yang malu, tapi langkah seseorang yang baru saja menemukan arti harga diri yang sesungguhnya. Udara malam terasa lebih ringan. Seolah seluruh beban yang menekan dadanya sejak siang tadi perlahan terangkat. Jakarta masih ramai dengan suara kendaraan, tapi di hati Niko hanya ada keheningan yang menenangkan. Di tangan kirinya, ia menggenggam kartu nama kecil bertuliskan Selin Natasha, CEO PT Natura Energi Mandiri. Di bawahnya, ada tulisan tangan kecil. Mulai besok, datang jam 9 ke kantor. Kita mulai dari awal yang baru. Niko menatap kartu itu lama. Siapa sangka, dari kejadian yang begitu memalukan di restoran, hidupnya justru berbalik arah dalam hitungan jam. Ia tersenyum kecil menatap langit malam yang penuh lampu kota. Ternyata benar, gumamnya. Kadang Tuhan memberi ujian dulu sebelum kasih keajaiban. Sesampainya di kos sederhana tempat ia tinggal, Niko langsung duduk di ranjang kayu yang sudah sedikit miring. Kamarnya sempit, hanya ada kipas angin kecil, lemari plastik, dan meja kayu untuk menaruh pakaian serta alat kerjanya. Tapi malam itu semuanya terasa berbeda. Di dadanya tumbuh perasaan hangat, antara syukur, haru, dan semangat baru. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding.
Wajah wanita tua itu tersenyum lembut dalam bingkai lusuh. Bu, Niko nggak akan ngecewain ibu lagi, bisiknya lirih. Besok Niko mulai kerja di tempat baru. Malam itu Niko nyaris tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil membayangkan seperti apa besok. Ia tak tahu akan bertemu siapa, atau apa yang menunggunya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa punya arah yang jelas. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai tipis kamarnya. Niko sudah bangun sejak pukul 6. Ia mandi, menyetrika satu-satunya kemeja yang paling rapi, dan mengenakan celana panjang hitam yang ia simpan khusus untuk acara penting. Di depan kaca kecil, ia tersenyum pada bayangannya. Mungkin bajuku sederhana, katanya pelan. Tapi hari ini aku harus terlihat percaya diri. Sekitar pukul 8, ia berangkat naik angkutan umum menuju gedung besar bertuliskan PT Natura Energi Mandiri. Bangunannya tinggi dan modern, dengan logo berbentuk daun hijau yang melambangkan energi bersih. Begitu melangkah masuk, Niko sempat terdiam kagum melihat suasana kantor yang rapi dan profesional. Resepsionis menyapanya dengan ramah, berbeda jauh dengan pelayan restoran malam sebelumnya. Selamat pagi, Mas. Ada yang bisa dibantu? Saya, Niko Saputra. Disuruh datang oleh Ibu Selin, jawabnya sopan. Oh, iya. Ibu Selin sudah menunggu di lantai 5. Silakan naik lewat lift sebelah kanan. Hatinya sedikit berdebar. Ia naik lift dengan tenang, tapi di dalam pikirannya, berbagai pertanyaan muncul. Apakah aku benar-benar pantas ada di sini? Apa mereka nggak akan menilai aku dari penampilanku lagi? Begitu pintu lift terbuka, suasana di lantai 5 terasa hangat dan ramah. Beberapa karyawan menyapanya dengan senyum sopan. Tak lama kemudian, Selin keluar dari ruangannya, mengenakan blazer berwarna biru muda dan senyum hangat yang sama seperti malam sebelumnya. Niko, kamu datang tepat waktu, sapa Selin dengan ramah. Niko tersenyum kikuk. Iya, Bu. Saya nggak mau bikin kesan pertama yang buruk. Selin tertawa kecil. Kamu nggak perlu khawatir. Di sini semua orang sama. Yang membedakan cuma niat dan kerja keras. Ia lalu mengajak Niko berkeliling kantor, memperkenalkan beberapa orang penting dalam timnya. Ada Pak Jeffrey, kepala teknisi yang sudah berpengalaman, dan Lila, sekretaris muda yang tampak gesit. Semua orang menyambut Niko dengan ramah. Niko ini yang akan jadi koordinator lapangan proyek air bersih di Karawang, kata Selin memperkenalkan. Beberapa orang terlihat terkejut. Mereka tahu posisi itu penting, karena menyangkut ratusan warga yang bergantung pada proyek tersebut. Tapi begitu melihat cara Selin memandang Niko dengan penuh keyakinan, tak ada satupun yang berani meragukan keputusannya. Hari itu berjalan cepat. Selin memberikan penjelasan lengkap tentang proyek, mulai dari rencana pembuatan pipa bawah tanah, sumber air alami, hingga cara melibatkan warga lokal dalam pelaksanaannya. Niko mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail di buku kecil yang ia bawa. Melihat kesungguhannya, Selin tersenyum puas. Kamu orang yang fokus, Niko, itu bagus. Tapi jangan lupa juga, proyek ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal kepercayaan. Orang-orang di desa nanti harus percaya sama kamu dulu sebelum mereka mau bekerja sama. Niko mengangguk. Saya paham, Bu. Saya akan coba mendekati mereka dengan cara yang baik. Siang hari, mereka makan bersama di ruang makan kantor. Selin duduk di samping Niko, berbicara santai tentang banyak hal. Mulai dari hobi, keluarga, sampai pandangan hidup. Dari obrolan itu, Niko tahu bahwa Selin bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tapi juga seseorang yang rendah hati. Ia membangun perusahaannya dari nol setelah ayahnya meninggal, dan sejak itu berjanji untuk menjalankan bisnis yang memberi manfaat untuk banyak orang. Niko, katanya sambil menatapnya serius, kamu ingat pelajaran paling penting dari kemarin? Niko berpikir sejenak lalu menjawab, kalau orang baik jangan takut dipermalukan, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk membalik keadaan. Selin tersenyum lebar. Betul, dan hari ini kamu adalah buktinya. Dulu kamu diusir dari restoran itu. Tapi sekarang kamu berdiri di sini, di kantor saya. Bukan sebagai tamu yang dipandang rendah, tapi sebagai bagian dari tim saya. Niko tertunduk. Matanya hangat. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Selin menepuk bahunya pelan. Saya yakin kamu nggak akan mengecewakan saya. Sore harinya, Niko duduk di halte sambil menunggu angkutan pulang. Ia memandangi kartu identitas yang baru saja diberikan kepadanya. Bertuliskan namanya lengkap dengan logo perusahaan. Di bawahnya tertulis, Koordinator Lapangan, Proyek Air Bersih Karawang. Ia tersenyum.
lalu menatap langit senja. Semua benar-benar berubah, gumamnya pelan. Hari-hari pertama Niko di kantor PT Natura Energi Mandiri berjalan dengan cepat. Setiap pagi ia datang lebih awal dari semua orang, menyapu meja kerjanya sendiri, lalu memeriksa berkas-berkas proyek yang diberikan Selin. Meski masih banyak hal yang belum ia mengerti, ia berusaha belajar secepat mungkin. Selin sering memperhatikan dari jauh. Setiap kali melihat Niko bekerja dengan penuh semangat, wajahnya terlihat bangga. Ia tahu keputusannya mempercayakan proyek besar itu pada Niko bukan keputusan yang salah. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya berbeda dari karyawan lain. Kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan yang jarang ditemui di dunia kerja. Suatu pagi, Selin memanggil Niko ke ruangannya. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca besar yang menampakkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Di atas meja kerjanya terdapat tumpukan berkas tebal dan laptop yang masih menyala. "Niko, duduklah," ujar Selin lembut. Niko duduk sopan di kursi depan meja. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Selin menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Saya ingin cerita sedikit tentang kenapa saya membangun perusahaan ini." Niko mendengarkan dengan saksama. "Dulu," lanjut Selin, "ayah saya adalah pengusaha sukses di bidang energi. Tapi ia bukan orang yang serakah. Ia selalu percaya bahwa bisnis bukan cuma soal keuntungan, tapi soal manfaat. Setelah beliau meninggal, saya mewarisi perusahaan ini dengan satu pesan. Bangunlah sesuatu yang berguna bagi banyak orang, bukan hanya bagi dirimu sendiri." Selin berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. "Tapi ketika saya mulai menjalankan perusahaan ini, banyak orang yang meragukan saya. Mereka bilang saya masih muda, tidak berpengalaman, dan tidak akan bisa memimpin." Niko mengangguk pelan. "Tapi ibu buktikan kalau mereka salah." Selin tersenyum kecil. "Iya, tapi tidak mudah. Ada banyak rintangan, banyak orang yang mencoba menjatuhkan saya. Sampai akhirnya saya sadar, saya butuh orang-orang yang jujur, yang bekerja bukan karena uang semata, tapi karena ingin melakukan hal yang benar. Dan ketika saya mendengar cerita tentang kamu, entah kenapa saya merasa, kamu adalah orang yang saya cari." Niko terdiam, matanya memandang meja dengan perasaan haru. "Saya hanya melakukan hal yang menurut saya benar, Bu. Saya nggak pernah berpikir itu akan membawa saya sejauh ini." "Justru itu, Niko," balas Selin lembut. "Kamu melakukan kebaikan tanpa pamrih, dan itu hal yang langka sekarang." Beberapa hari kemudian, mereka berangkat bersama ke Karawang untuk meninjau lokasi proyek. Jalanan menuju desa itu berdebu, dengan rumah-rumah sederhana di sepanjang jalan. Warga menyambut mereka dengan senyum hangat dan penuh harapan. Niko langsung turun tangan, berinteraksi dengan para warga, menjelaskan rencana pemasangan pipa dan sumur air bersih dengan bahasa yang sederhana. Ia tidak bersikap seperti atasan, tapi seperti teman. Warga merasa nyaman dengannya. Selin memperhatikan dari jauh, kagum melihat cara Niko berkomunikasi. Dengarkan, ia membantu warga menggali tanah, mencatat kebutuhan mereka satu persatu, dan bahkan menyempatkan diri bermain dengan anak-anak kecil yang berlari di sekitar lokasi proyek. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Selin menghampirinya. "Kamu luar biasa, Niko. Warga cepat sekali percaya padamu." Niko mengusap keringat di dahinya, tersenyum malu. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Mereka orang baik, cuma butuh didengar." Selin menatapnya dengan kagum. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa hormat yang dalam, dan sedikit rasa kagum yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, proyek mulai berjalan lancar. Pipa-pipa mulai dipasang, sumur-sumur baru digali, dan air bersih mulai mengalir ke rumah warga. Kabar tentang keberhasilan tim Niko menyebar cepat. Banyak pihak memuji cara kerja mereka yang efisien dan penuh empati. Suatu hari, perusahaan menerima kunjungan dari seorang pria paruhbaya yang berpakaian rapi. Ia mengaku sebagai pemilik restoran Le Amour Fine Dining, tempat Niko dulu diusir dengan kasar. Ia datang menemui Selin langsung. Wajahnya tampak canggung. "Saya dengar tentang proyek ibu di Karawang," katanya. "Dan saya baru tahu, pemuda yang waktu itu kami perlakukan tidak sopan ternyata adalah bagian penting dari tim ibu." Selin hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Jadi sekarang Anda datang untuk apa?" Pria itu menelan ludah. "Untuk meminta maaf. Terutama kepada Mas Niko." Niko, yang kebetulan ada di ruangan itu, sempat terdiam. Ia menatap pria itu. Wajah yang dulu menatapnya dengan hinaan, kini terlihat penuh rasa bersalah. "Saya benar-benar menyesal," kata pria itu pelan.
Waktu itu kami menilai hanya dari penampilan. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Niko menghela napas lalu tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah maafkan sejak lama. Saya juga belajar sesuatu dari kejadian itu. Bahwa orang yang memandang rendah kita hari ini bisa jadi orang yang menghormati kita besok. Selin menatapnya dengan bangga. Kata-kata Niko sederhana tapi begitu dalam. Pria itu pun menunduk hormat sebelum pamit. Setelah ia pergi, Selin menatap Niko dengan senyum hangat. Kamu tahu, Niko? Hari itu kamu bukan cuma membuktikan dirimu, tapi juga mengajarkan banyak orang tentang arti menghargai manusia. Niko hanya tersenyum. Saya cuma mencoba jadi orang yang ibu harapkan. Selin tersenyum lembut. Bukan, Niko. Kamu sudah jadi dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup. Sore itu, mereka berdiri di balkon kantor, menatap matahari yang mulai turun di balik gedung-gedung tinggi. Angin berhembus pelan, membawa suasana tenang di antara mereka. Selin menatap langit jingga, lalu berucap pelan. Kadang, orang datang dalam hidup kita bukan tanpa alasan. Tuhan punya cara unik mempertemukan dua orang yang sama-sama terluka, agar mereka bisa saling menyembuhkan. Niko menoleh, memandangnya dengan penuh hormat. Kalau begitu, mungkin saya salah satu yang beruntung, Bu. Selin tersenyum manis. Mungkin kita berdua. Sore itu menjadi saksi bahwa luka masa lalu tidak selalu harus dilupakan. Kadang, luka itu justru menjadi jembatan menuju kebaikan yang lebih besar, dan itulah yang kini mereka rasakan. Hari-hari berlalu, proyek air bersih di Karawang semakin berkembang. Warga yang dulu harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih, kini bisa menikmati aliran air jernih di depan rumah mereka. Suasana desa berubah menjadi lebih hidup dan bahagia. Niko sering datang ke lokasi proyek. Tidak hanya untuk bekerja, tapi juga sekadar menyapa warga. Ia sudah dianggap seperti keluarga oleh mereka. Anak-anak kecil sering memanggilnya Kak Niko sambil berlari riang. Melihat semua itu, Niko merasa bahagia dengan cara yang sulit dijelaskan. Suatu siang, ketika proyek resmi dinyatakan selesai, diadakan acara kecil untuk merayakan keberhasilan itu. Warga berkumpul di lapangan desa, membawa makanan sederhana, dan tertawa bersama. Di tengah keramaian itu, Selin berdiri di panggung kecil bersama Niko. Ia memegang mikrofon dan mulai berbicara di hadapan semua orang. Terima kasih atas kerja, sama dan kepercayaan dari seluruh warga, ujar Selin dengan suara lembut namun tegas. Proyek ini bukan hanya hasil kerja keras perusahaan kami, tapi juga hasil kerja keras dan hati dari banyak orang, terutama satu orang yang luar biasa, Niko Saputra. Warga langsung bertepuk tangan, sementara Niko tampak malu-malu. Selin melanjutkan, saya mengenal Niko dalam situasi yang tidak biasa. Tapi dari pertemuan itu, saya belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kadang, yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan terbesar. Suara tepuk tangan kembali bergema. Niko maju ke depan, mengambil mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Saya nggak tahu harus bilang apa, katanya dengan suara pelan. Saya cuma ingin berterima kasih. Bukan cuma kepada Ibu Selin yang sudah percaya sama saya, tapi juga kepada warga di sini yang menerima saya dengan tangan terbuka. Dulu, saya nggak punya apa-apa, tapi sekarang saya merasa punya banyak sekali. Bukan harta, tapi rasa percaya diri dan tujuan hidup. Selin menatapnya dengan bangga. Semua orang tersenyum, bahkan beberapa warga tampak meneteskan air mata haru. Setelah acara selesai, senja mulai turun. Niko berdiri di tepi lapangan, menatap langit oranye yang perlahan berubah menjadi keemasan. Di sampingnya, Selin berdiri dengan gaun sederhana, rambutnya dibiarkan terurai tertiup angin lembut. Rasanya aneh ya, Bu, kata Niko pelan. Beberapa bulan lalu saya diusir dari restoran karena dianggap nggak pantas. Dan sekarang saya berdiri di sini, di samping Ibu, di tengah orang-orang yang menghormati saya. Selin tersenyum hangat. Itu karena kamu nggak pernah menyerah, Niko. Kamu memilih untuk tetap menjadi orang baik, meskipun dunia nggak memperlakukanmu dengan baik. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Niko menatapnya, lalu berkata lirih, kalau bukan karena Ibu, mungkin saya masih jalan tanpa arah. Selin menatap balik, matanya lembut.
Justru karena kamu punya arah yang baik, Tuhan mempertemukan kita. Saya cuma kebetulan jadi bagian dari jalanmu. Keduanya terdiam sejenak. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah dan suara tawa warga yang masih bersenda gurau di belakang mereka. Saat itu ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa syukur, tapi juga kehangatan yang muncul dari saling menghargai. Beberapa minggu kemudian, setelah proyek Karawang sukses besar, Niko resmi diangkat menjadi kepala divisi lapangan di PT Natura Energi Mandiri. Jabatan itu bukan hanya pengakuan atas kerja kerasnya, tapi juga bukti bahwa masa lalu yang sulit tidak menentukan masa depan seseorang. Selin mempercayakan banyak proyek baru padanya. Mereka sering bekerja bersama, berdiskusi panjang tentang ide-ide baru untuk membantu masyarakat. Semakin sering mereka berinteraksi, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Bukan hanya antara atasan dan bawahan, tapi antara dua orang yang saling memahami perjuangan hidup. Suatu malam, setelah rapat panjang di kantor, mereka berdua duduk di balkon sambil menikmati secangkir teh hangat. Suasana kota tampak tenang dari atas gedung. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seolah menari di kejauhan. Selin berkata pelan, "Niko, pernah nggak kamu berpikir kalau kejadian di restoran itu memang sudah diatur Tuhan?" Niko tersenyum kecil. "Sekarang saya percaya. Kalau waktu itu saya nggak diusir, saya nggak akan ketemu ibu, nggak akan kerja di sini, dan nggak akan tahu rasanya dihargai." Selin menatapnya dalam diam. "Dan kalau waktu itu saya nggak datang ke restoran itu, mungkin saya nggak akan pernah tahu kalau masih ada orang sebaik kamu di dunia ini." Keduanya tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa saling menghormati, rasa syukur, dan mungkin benih perasaan yang tumbuh perlahan tanpa mereka sadari. Beberapa bulan setelah itu, perusahaan mereka semakin dikenal luas karena dedikasi sosialnya. Banyak media menulis tentang kisah sukses Niko, pemuda sederhana yang dulu dipermalukan tapi kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, setiap kali ditanya tentang rahasia kesuksesannya, Niko selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Saya cuma berusaha tetap jadi orang baik, bahkan ketika dunia nggak baik sama saya." Selin selalu tersenyum setiap kali mendengar kalimat itu. Ia tahu, kalimat sederhana itu lahir dari hati yang pernah terluka, tapi tidak pernah menyerah. Suatu sore, di kantor yang sama tempat mereka pertama kali berbicara serius, Selin memberikan Niko sebuah amplop berwarna putih. "Apa ini, Bu?" tanya Niko penasaran. "Buka saja," jawab Selin dengan senyum misterius. Di dalamnya, ada undangan, bukan undangan rapat atau proyek baru, tapi undangan peluncuran program sosial baru perusahaan. Natura Peduli, Air. Untuk negeri, sebuah program besar yang akan memperluas akses air bersih ke seluruh pelosok Indonesia. Di bawah logo itu tertulis dua nama, Selin Natasha and Niko Saputra. Niko tertegun, matanya berkaca-kaca. "Nama saya ada di sini?" Selin mengangguk pelan. "Kamu bukan cuma bagian dari proyek ini, Niko. Kamu adalah alasan kenapa semua ini ada. Tanpa kamu, mungkin saya nggak akan pernah melihat dunia dengan cara yang lebih manusiawi." Niko menatapnya penuh haru. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa." Selin tersenyum lembut. "Cukup terus jadi Niko yang saya kenal. Itu sudah lebih dari cukup." Matahari sore kembali menyinari wajah mereka berdua. Di antara cahaya keemasan itu, mereka saling bertukar senyum. Senyum dua orang yang sama-sama pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit dengan cara yang indah. Dari seorang pemuda miskin yang diusir karena pakaiannya, Niko berubah menjadi sosok yang dihormati karena ketulusan dan kerja kerasnya. Dan dari seorang wanita sukses yang kesepian, Selin menemukan makna baru dalam hidupnya. Bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang berbagi kesempatan dan kebaikan. Kisah mereka pun menjadi bukti bahwa setiap pertemuan memiliki alasan. Bahwa dalam setiap luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan kadang, keajaiban itu datang 5 menit setelah kita paling direndahkan. Dari seseorang yang diremehkan, menjadi sosok yang dihormati. Dari kehinaan,
lahir kekuatan dan harapan baru. Itulah perjalanan Nico dan Celine. Bukti bahwa setiap luka bisa menjadi awal keajaiban. Jika kamu percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini.